Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis butir tes. Jadi, analisis butir tes ini biasanya kita gunakan sebagai rangkaian proses revisi dari seperangkat tes atau soal. Jadi, hasil revisi ini akan kita himpun kemudian dalam bentuk bank soal. Pengembangan bank soal akan mempermudah guru ataukah peneliti dalam mengerjakan soal yang sudah diketahui kualitasnya dalam aspek spesifikasi maupun dari karakteristik. Jadi intinya analisis butir ini adalah menganalisa baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari unsur-unsur yang ada dalam soal atau tes. Kualitatif biasanya ini berkaitan dengan validitas. Validitas ini biasanya diukur dengan menggunakan atau ditentukan dengan menggunakan penilaian dari beberapa ahli atau orang yang praktisi dan memiliki pengalaman yang baik dalam satu misalkan bidang studi atau bidang kajian lain. Sementara yang lainnya analisis yang dilakukan secara kuantitatif atau dengan menggunakan angka-angka itu biasanya untuk menentukan indeks kesukaran dari sebuah soal. Kemudian ada juga gaya beda untuk mengetahui kekuatan dari sebuah soal, membedakan kelompok yang paham dengan yang belum paham mengenai suatu materi. Oke, yang terakhir adalah distractor atau kefungsian pengecoh dalam hal ini pengecoh itu digunakan pada bentuk tes objektif pilihan ganda ya, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya, berikutnya kita lihat jenis analisis butir itu. Pada dasarnya ini sudah berkembang. Kalau awal-awal itu biasanya kita menggunakan teori tes klasik. Kemudian perkembangannya dikenal dengan teori respon butir. Teori tes klasik ini ciri-cirinya biasanya responden atau peserta tes yang terlibat itu tidak terlalu banyak. Dia berkisar antara 30 sampai misalkan 100 responden. Sementara untuk teori respon butir ini umumnya digunakan untuk pemberian tes dalam skala besar. Minimal biasanya respondennya itu 100 sampai dengan 700 bahkan 1000-an. Itu bisa dianalisis menggunakan teori respon butir. Seperti yang kita karakteristik teori respon butir ini, dia menggunakan istilahnya teori peluang. Jadi semakin banyak responden maka semakin kuat pula analisis yang dihasilkan oleh teori respon butir. Sementara teori tes klasik ini memiliki keunggulan, ini agak mudah digunakan, kemudian dia perhitungannya juga agak familiar, sehingga bagi peneliti ataupun praktisi yang baru menekuni mengenai konstruksi atau pembentukan sebuah tes atau soal ini bisa dianalisis dengan menggunakan teori klasik. Sementara teori respon butir ini menggunakan istilahnya ada satu parameter logistik, dua parameter logistik, serta tiga parameter logistik. Pada teori klasik dikenal dengan istilah ada namanya tingkat kesukaran, kemudian daya beda, dan distraktor untuk pilihan ganda biasanya. Kemudian untuk teori respon butir satu PL ini hanya mengacu pada sebuah komponen, yaitu komponen kesukaran atau tingkat kesukaran item yang memperhatikan semua satu parameter saja.
Sementara dua parameter ini mempertimbangkan dua aspek, ini selain tingkat kesukaran dia juga memperhatikan daya bedanya. Sementara untuk 3PL memperhatikan juga distractor atau istilahnya pengecoh. Nah, di sini memiliki antara dua buah teori ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kalian bisa kaji pada beberapa buku tes terkait teori respon butir maupun teori tes kelas. Oke, kita lanjut. Nah, pada kajian ini kita akan membahas lebih jauh ya mengenai teori tes klasik. Nah, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa pada teori tes klasik dikenal adanya indeks kesukaran. Di sini menyatakan tingkat kesukaran sebuah tes setelah kita melakukan istilahnya penyebaran atau pengerjaan tes oleh beberapa responden. Ya, ini dinyatakan dalam bentuk proporsi, nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Rumusnya adalah PI. Nah, PI itu adalah sigmaan dari B dibagi dengan N. Sigma B ini artinya banyaknya jawaban benar untuk soal ke I ini dibagi dengan N banyaknya peserta tes. Oke, banyaknya. Jadi saya ulangi, jumlah jawaban benar dibagi dengan banyaknya peserta tes. Jadi ini khusus untuk soal pilihan ganda ya. Nah, sementara untuk kriteria indeks kesukaran itu range-nya itu berkisar seperti ini, dibagi dari misalkan 0,0 sampai 0,3. Jika proporsinya demikian, maka dia termasuk soal yang sulit. Jika dia berada pada rentang 0,3 sampai 0,7, maka kategorinya bisa dikatakan kesukaran. Sementara jika range-nya berada di antara 0,7 sampai dengan 10, maka dikatakan soal ini adalah soal yang mudah. Oke, umumnya jika kita membandingkan jumlah soal sulit, sedang, dan mudah, itu bergantung kebutuhan. Tapi umumnya perbandingan tes antara soal-soal yang mudah, sedang maupun sulit itu adalah 1:3:1. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi jika ada 5 butir soal, setidak-tidaknya ada 1 soal yang mudah, ada 3 soal yang sedang, dan ada 1 soal yang sulit. Dan apabila misalkan ada 100 butir soal, nah artinya ada sekitar 20% ya. 20% berarti ada 20 butir yang agak susah, 20 butir yang mudah, serta selebihnya 60 butir yang sedang, seperti itu. Jika kita mengkaji dengan melihat indeks kesukarannya. Selanjutnya, selain indeks kesukaran, dikenal juga dengan namanya daya beda. Daya beda ini adalah kemampuan satu butir atau satu soal dapat membedakan antara siswa yang benar-benar telah menguasai sebuah materi yang dipertanyakan pada soal tersebut, dengan siswa yang belum menguasainya. Sementara untuk mengetahui daya beda sebuah soal, itu kita menggunakan dengan korelasi poin biserial. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut ini. Rataan skor peserta yang memiliki jawaban benar. Jadi rata skor peserta yang menjawab benar pada butir ke I dikurangi dengan rataan total. Jadi rata skor total semua siswa, kemudian dibagi dengan standar deviasi total, skor total ya maksudnya, kemudian dikali dengan akar proporsi menjawab benar butir ke I atau soal yang itu dibagi dengan proporsi menjawab salahnya. Proporsi menjawab salah ini bisa dituliskan dengan 1 dikurang P, seperti itu. Jadi ini rumus yang kita gunakan untuk menentukan indeks daya beda, kemampuan sebuah butir membedakan antara siswa yang mampu dengan yang tidak mampu. Oke. Kategori soal dikatakan kurang baik jika poin biserialnya, korelasi biserialnya itu kurang dari 0,2.
dikatakan cukup baik jika nilainya antara 0,2 sampai dengan 0,29. Dia baik jika 0,3 sampai dengan 0,39, sementara sangat baik jika lebih dari atau sama dengan 0,4 ke atas, seperti itu. Terakhir, setelah daya beda kita ketahui, maka kita bisa menganalisis. Analisis selanjutnya adalah distraktor atau pengecoh. Di sini tujuan untuk pengecoh sebenarnya, ini kita melihat apakah seorang penulis atau pengembang tes ini benar-benar mempertimbangkan opsi-opsi lain selain opsi benar pada soal pilihan ganda itu. Jadi kita membuat opsi yang salah itu juga berdasarkan pertimbangan. Oke. Untuk analisis berikutnya, ini untuk mengetahui berfungsi tidaknya suatu pilihan jawaban yang tersedia pada soal pilihan ganda. Kriteria dikatakan dia berfungsi apabila memenuhi kriteria seperti ini. Setidak-tidaknya pengecoh ini paling tidak dipilih oleh 5% peserta tes siswa. Jadi misalkan ada 4 pilihan untuk menganalisis butir soal untuk teori klasik maupun teori modern, kita bisa menggunakan salah satu alat analisis atau salah satu software, yaitu program Quest. Quest ini memiliki kelebihan, itu tidak perlu diinstal, jadi dia semacam software yang portable. Namun untuk melakukan analisis ini, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah data mentah di dalam Microsoft Excel dulu. Seperti pada gambar di sebelah ini, data hasil pengerjaan butir soal pilihan ganda. Ini untuk responnya saya tulis seperti ini. Kemudian untuk ini responden, kemudian ini adalah hasil atau respon jawaban dari para siswa ataupun para responden ya dalam hal ini. Ini kita buat semetode mungkin ya, kita buat semetode ini kurang lebih ada 100 responden, sehingga metodenya kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat data mentahnya, ini tidak perlu kalian menuliskan responden nomor 1, 2, dan seterusnya, tidak perlu. Ini kita buatkan dalam bentuk seperti ini aja. Jadi responden 1 beserta dengan respon jawabannya. Sampai dengan ini saya buat kurang lebih 30 butir untuk simulasinya pada simulasi nanti. Kemudian nomor 2, nomor 1 sampai 30, kemudian nomor 3, nomor 1 sampai 30 seperti ini. Kemudian jangan lupa kalian menuliskan atau membuat kunci jawabannya juga ya, untuk membuat sintak atau perintahnya nanti. Jadi setelah kalian memiliki data mentah di dalam Microsoft Excel yang formatnya sudah dibuat seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita men-save as. Jadi data Microsoft Excel ini kita save as dalam formatted text space delimited. Biasanya ekstensinya adalah .prn ya, seperti ini. Jadi data ini kita save as pada folder Quest berada. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi saya menaruh Quest ini pada folder analisis Quest, kemudian pada folder anak rantau dan seterusnya. Intinya Quest ini saya taruh dalam folder analisis Quest, kemudian data Excel yang semula bentuk Excel ini saya save as dan saya letakkan dengan nama data.prn. Setelah di save as ini pada folder yang ada program atau aplikasi Questnya, seperti itu. Jadi setelah langkah ini kalian lakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat perintah atau sintaks. Oke, perintah atau sintaks ini untuk menjalankan program Quest ini perlu kalian buat di Notepad saja ya. Jadi ditulis dalam Notepad.
Kemudian perintah ini disimpan pada folder yang sama tadi dengan program quest pada data. Kemudian beri nama file perintah.txt. Ini ekstensi untuk Notepad. Ini tidak masalah ditaruh dalam bentuk Notepad ya. Jadi di sini ada beberapa elemen penting yang perlu kalian ketahui mengenai perintah yang kalian harus buat dalam program quest. Jadi yang pertama adalah title. Title ini menandakan judul dari analisis yang akan kita buat. Sini kita namakan dengan analisis tes PG atau pilihan ganda ya. Kemudian pada data file ini kita tuliskan berdasarkan data yang kita save tadi pada program quest atau folder quest. Tadi kita namakan dengan data.prn. Jadi kita harus menuliskan nama file data yang kita gunakan selengkap-lengkapnya sampai dengan ekstensi yang kita gunakan. Kemudian codes di sini adalah kode respon yang kita yang ada pada data yang kita akan analisis. Jadi di sini adalah soal pilihan ganda yang terdiri atas 4 opsi. Ini A, B, C, dan D. Jadi kita menuliskan kodenya yakni A, B, C, dan D. Kemudian di sini ada format ID. Format ini menandakan dua bagian ya. Ada ID dan ada items. ID ini adalah berapa banyak karakter berapa yang kita gunakan untuk ID responden. Jadi untuk 1 sampai 3 karakter 1 sampai 3 ini kita ini menandakan ID ataukah nama responden. Sementara items ini menandakan karakter berapa saja soal-soal itu atau item-item itu berada. Jadi di sini kita menggunakan karakter keempat sampai dengan 33 karena ada 30 butir soal. Jadi kita mulai dari karakter keempat sampai dengan karakter ke-33. Di totalnya ada 30 item. Kemudian ini adalah key. Key ini merupakan kunci jawaban. Kunci jawaban dari soal yang akan kita analisis. Jadi ini kunci dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Kemudian set width ini menandakan lebar kertas yang akan kita gunakan. Ada sekitar 80 karakter ke kanan. Seperti itu. Kemudian pada bagian estimate. Jadi estimate ini adalah estimasi apa nanti yang akan kita munculkan di outputnya. Ya. Estimasi apa nanti yang akan kita munculkan pada bagian output. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah show scale. Ini untuk melihat nilai simultan. Oke, bagaimana karakteristik dari soal atau item, kemudian bagaimana keadaan dari responden, atau di sini di bahasa dari quest ini dinyatakan sebagai cases. Cases itu adalah bagaimana responden itu, ya, bagaimana gambaran dari responden. Jadi ini secara umum menampilkan bagaimana kondisi item, bagaimana kondisi dari cases atau ke responden, baik itu dari segi jumlahnya, kemudian dari segi reliabilitas, kemudian berapa jumlah itemnya, berapa jumlah respondennya, dan banyak hal yang bisa kita lihat nanti. Kalian bisa nanti melihat pada output yang dihasilkan oleh quest. Kemudian show items ini menggambarkan karakteristik item, kondisi-kondisi item, berapa banyak itemnya, kemudian berapa yang menjawab benar pada item tertentu, kemudian berapa total item pada item itu yang dijawab. Nah, kemudian bagaimana posisi item ini, apakah dia fit atau tidak pada kumpulan
item-item yang ada. Sementara showcase ini hampir sama dengan item, ini adalah gambaran mengenai responden. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa banyak untuk responden satu, berapa banyak soal yang dijawab benar, berapa banyak soal yang dijawab salah, kemudian apakah dia benar-benar mengerjakan dengan baik atau tidak. Ini bisa kita lihat pada fit atau tidaknya jawaban yang dia berikan. Kemudian pada showcase ini cases export ini merangkum seluruh kondisi dari informasi-informasi mengenai responden yang kita core. Jadi dia langsung mengekspor semua gambarannya, dari jawaban benar salahnya, bagaimana nilai fitnya, ataukah bagaimana gambaran jawaban dari siswa satu persatu ini, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu kalian nanti lihat pada bagian showcase. Namun yang paling penting di sini ada pada bagian internal scale sama dengan alt. Ini kita namakan dengan analysis out. Ini menggambarkan analisis secara umum, baik itu secara klasik maupun modern. Inilah nanti yang kita perlu jelaskan lebih lanjut pada bagian simulasi. Jadi ini untuk estimasi-estimasi yang kita inginkan, ini bisa kita kurangi. Ini bisa kita kurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Namun untuk membuat istilahnya sebagai bahan tambahan pengetahuan, maka saya tuliskan beberapa jenis estimasi, yang 1, 2, 3, 4, sampai dengan 5. Meskipun pada dasarnya kita hanya membutuhkan analisis yang terakhir. Dan itu setiap analisis estimasi ini perlu kita namakan. Untuk show scale all, ini saya namakan dengan simultan TT out. Ini bisa kalian ganti dengan nama yang lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk show item, saya namakan outputnya nanti dengan nama item TT atau dot out. Untuk showcase, saya namakan dengan case TT out. Sementara untuk showcase, untuk ekspor, bentuk ekspornya itu saya namakan cases export out. Sementara untuk internal item analisis semua item ini saya namakan dengan analysis out. Kemudian kita akhiri perintah ini dengan quit untuk menutup aplikasi secara otomatis. Oke, setelah kalian mau mengklik perintah ini, setelah kalian mengetik seluruh rangkaian perintah, kalian bisa save dengan nama perintah. Kalau pada simulasi nanti saya namakan dengan filenya dengan perintah.txt karena dalam bentuk notepad. Oke, selanjutnya ini bagaimana menjalankan program quest. Ini kita langsung klik saja ya, diklik jalankan program questnya. Kita double klik, kemudian akan muncul layar hitam seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menuliskan sesuatunya itu silahkan ketik submit spasi perintah.txt, kemudian tekan enter. Jadi setelah itu kalian tuliskan ini submit, kemudian spasi. Ini spasinya adalah perintah. Kita tulis nama file apa untuk perintah tadi. Sintaks tadi kita menyimpan dengan nama perintah.txt. Jadi seperti itu. Ketik submit, tuliskan nama file perintahnya atau sintaksnya. Saya tulis perintah.txt, kemudian kita tekan enter. Maka akan muncul output pada folder quest sebagaimana estimasi-estimasi yang ingin kita lihat. Selanjutnya untuk pembahasan output, nanti kita akan sajikan ya pada video berikutnya. Oke, seperti itu langkah-langkah penjelasan mengenai analisis butir secara sederhana, baik itu secara klasik maupun modern. Namun pada kajian untuk saat ini kita hanya terbatas pada analisis klasiknya dengan menggunakan quest. Oke, jika misalkan ada yang kurang dipahami, yang mau ditanyakan, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar.
Saya harap kalian memberikan like, share, jika kalian merasa informasi ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.